Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan di Mayer Laboratories yang kami hormati, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah dengan tema atau bab yaitu pembibitan atau breeding pada kambing dan domba. Untuk sapi kan sudah sering ya, untuk kambing dan domba. Itu latar belakangnya adalah kebutuhan protein hewani, daging domba khususnya, sama kambing itu sebenarnya cukup tinggi. Seperti yang saya sampaikan, khususnya di pasar Jabodetabek itu sangat besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kambing domba di Indonesia ini hampir semuanya peternakannya masih tingkat peternakan rakyat yang konvensional. Sementara satu sisi kambing dan domba ini sangat potensinya sangat besar dari sisi produktivitas maupun reproduktivitas. Jadi langsung saja, jadi mau fattening atau pengemukan, mau breeding atau pembibitan itu faktor produksinya, faktor hasilnya adalah rumusnya sama. Jadi reproduksi atau produksi sama dengan G plus E. Jadi artinya tetap faktornya dua itu, genetik atau bibit dan tata laksana atau environment, perlakuan lingkungan. Ya. Kemudian yang paling penting, tapi kalau untuk di pembibitan ini genetik benar-benar harus diperhatikan. Bagaimana? Makanya yang pertama kali kita pemilihan bibit. Satu pejantan, pemacek, yang dua adalah betina. Nah, kita jantan dulu. Jantan ini harus katakanlah tidak ada, kalau diusahakan tidak ada hubungan darah dengan nanti betina. Jauh. Jadi tidak ada hubungan darah. Secara histori, recordingnya tidak ada hubungan darah. Karena kalau terjadi hubungan darah, artinya terlalu dekat nanti akan mengakibatkan muncul fenotip atau penampakan fisik yang jelek akibat gen resesif itu bertemu. Mohon maaf, bisa cacat, bisa apa, itu gara-gara perkawinan sedarah. Jadi misalkan jauh dari darah. Nah, kemudian secara fisik, pejantan ini satu usia itu kalau di bawah setahun dia nggak akan kuat macet. Itu udah hukumnya kalau pejantan. Kalau pejantan paling matang dewasa kelamin itu di 2 tahun, 1,5 juga. Jadi beda ya, beda sama kita mau fattening. Jadi paling ideal pejantan itu untuk katakanlah sebagai pemacek itu usia paling ideal di 2 tahun. 1,5 tahun sperma belum terlalu mature atau terlalu matang belum. Tenaga juga belum. Nah, kemudian yang penting postur. Postur satu tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Gemuk nggak boleh juga. Jadi kalau enggak, jadi nggak akan lincah. Paham ya? Jadi jantan ini dia harus sedang. Berapa berat ideal? Berat ideal itu maksimal di 50 kilo pejantan. Yang penting rangkanya bagus. Yang penting tulang belakang panjang, kakinya panjang, cukup itu aja betul. Jadi tidak butuh gemuk. Contoh domba adu yang enggak bisa. Satu, tenaga enggak kuat, dia istilahnya cenderung tidak lincah. Gitu ya. Jadi harus yang kepala agak sedikit ramping, yang penting dia kan. Jadi tulang belakang panjang, kaki panjang cukup seperti itu. Jantan. Gitu ya. Nah, kemudian dia harus sempurna secara fisik. Minimal dari mata simetri, dari warna kulit, warna rambut simetri. Contoh kalau bagian mata ini misalnya orang Sunda riben, ini hitam ya, ini harus hitam.
harus simetri kalau kita domba Garut. Kemudian bentuk contohnya ekor juga harus benar-benar proporsional, tidak boleh yang terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek, karena itu akan menurunkan ke genetik. Bentuk harus benar-benar proporsional. Rambut bukan masalah pusat mata ini bukan, tapi bentuk rambut itu benar-benar istilahnya bagus searah sampai seperti itu. Jadi itu pemilihan bibit yang bagus. Jadi karena ini mungkin pengetahuan ini kan belum pernah disampaikan, itu kalau lebih pejantan seperti itu. Kemudian betina. Nah, kalau betina ini paling ideal di usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau betina itu 1,5 tahun dia udah siap, dia udah matang, siap untuk dinaikin. Nah, berat ideal kalau domba Garut contohnya ya, itu di 35-40. 50 bagaimana? Banyak majernya bukan nggak reproduksi karena banyak lemak. Ketika banyak lemak, akhirnya susah untuk terjadi konsepsi, pertemuan antara sperma sama ovum. Jadi berat 35-40 itu idealnya untuk betina. Kemudian sama tadi darahnya jauh dari jantannya. Kemudian sama, usahakan dia juga sama simetri. Simetri, tulangnya panjang, jangan yang pendek, jangan sama kurang lebih. Secara postur harus bagus. Kurus tidak masalah, tapi tidak kurus sekali, karena ada namanya body score. Kalau terlalu kurus juga susah untuk dirahi. Jadi ideal. Jadi gemuk tidak, kurus enggak. Jadi kalau dihitung, jadi body score itu sapi, kambing, domba sama. Jadi kalau yang paling tinggi bagus itu 3,5. Jadi 1,7 sampai 3,5. Ini kalau ini kurus bukan. Kurus mah udah susah. Cacingan dan sebagainya. Nah, sampai nanti katakanlah masih angka di ideal masih bisa penting 2,7. Itu jadi kalau di praktek saya tunjukkan 2,7, 2,5. 2,5 termasuk sudah rentan. Jadi 1,7 ini sudah dirahi, 3,5 ini sudah konsep. Karena udah kegemukan. Nah, berapa angka ideal? Itu sekitar 2,7 sampai 3. Nah, jadi gemuk enggak, kurus enggak, itu namanya body score. Yes. Itu ya. Kemudian rasio secara teknis itu 1 jantan betina di 5, maksimal 10. Nah, caranya itu dikolonikan. Mohon maaf, jangan seperti di peternakan rakyat ya. Jadi di baterai gitu, kandangnya satu itu nggak bisa. Dikawinkan enaknya yang punya nggak bisa. Jadi kalau mau jadi tingkat kejadian bisa 90% lebih, itu harus koloni. Jadi 1 jantan, 5 betina dijadikan 1 kandang. Itu bisa dibilang insya Allah di atas 9% relatif jadi semua. Jadi harus dikolonikan. Nah, di awal pasti rata mohon maaf ya, udah tahunan melihara, takut berantem, nggak akan berantem. Tidak akan berantem. Jadi kalaupun berantem itu karena dia baru mengendus untuk mendeteksi yang birahi saja. Nah, kalau yang seandainya betinanya tidak birahi, jantan juga nggak mau naik, betina juga tidak mau. Sama. Karena ada feromon, ada zat yang menimbulkan aroma untuk merangsang pejantan ketika dia lagi birahi. Ini ya, ini minimal seperti itu. Jadi rasionya 1:5, maksimal 1:10. Kenapa? Karena yang namanya jantan itu setiap hari itu dia birahi, libido, namanya libido. Kalau betina itu hanya 18 hari sekali, itu siklus estrusnya. Itu paham, jadi paham itu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu kita manajemen di reproduksi dulu masalah siklus estrus. Jadi yang pertama kali secara alamiah siklus estrus daripada kambing dan domba itu adalah setiap 18 hari sekali dia akan birahi. Nah, ketika katakanlah dia disatukan dengan bejantan, itu secara alamiah pasti dinaikin, pasti dikawini, dan itu insya Allah banyak jadinya. Kenapa? Karena akan tepat. Jadi jantan itu akan naik itu pas saat birahi dan pas saat ovulasi pasti jadi.
Nah sementara selama kurang lebih kan birahi itu 3 hari. Jadi dari 16, 17, 18 itu dia birahi. Nanti klimaknya di 18. Seperti itu. Nah kemudian jantan itu ketika katakanlah istilahnya 5 ekor itu paling ideal. Kenapa? Karena dia rata-rata hanya ngawinin, dihitung 18 dibagi 5. Jadi kurang lebih dia hanya ngawani setiap kurang lebih 4 hari 1 kali. Jadi itu kualitas spermanya 3 hari sekali itu sangat bagus. Nah kalau kita berikan 10 bisa dibilang dia hampir katakanlah 1,5 hari 1 kali, itu kualitas spermanya kurang, tingkat kejadiannya kurang. Tetap jadi tapi probabilitasnya rendah. Jadi kalau 5 itu spermanya kan dia itu kan sperma itu diproduksi oleh testis. Yang mohon maaf yang kemaluannya yang itu testis. Nah, itu kan diproduksi memang setiap saat. Tapi ketika dia ditahan 2 hari 3 hari itu istilahnya libidonya bagus. Kenapa? Karena hormon testosteron tinggi. Ketika hormon testosteron tinggi, itu libido naik, itu dia akhirnya kuat untuk penetrasi. Penetrasi itu untuk memancarkannya. Memancarkan. Ketika mancar, nah, pada saat birahi, gejala birahi dulu ya. Jadi gejala birahi itu pertama kali betina itu pasti kemaluan cenderung merah agak bengkak aja. Merah agak bengkak. Nah, nanti kalau saat ovulasi itu akan ada leheran, pasti itu kalau ovulasi ada leheran. Kenapa? Itu namanya lokia. Tuhan membikinkan jalan untuk tempat renangnya sperma. Nah, sebagai pelicin bagi pejantan. Nah, saat ovulasi itu serviks itu muka. Serviks itu leher rahim. Jadi rahim itu karena begini. Apa dari belakang itu ya? Vulva. Ini vagina. Ini ada serviks. Ini gitu. Ini baru uterus. Ini ovum. Bukan ovarium. Nah, ini kan vulva. Jadi pada saat dia birahi, itu bengkak. Merah bengkak. Nah, pola leleran. Di sini banyak mukus, banyak lokia tadi. Nah, saat terjadi birahi, ovulasi, itu ini buka ini. Nah, akhirnya penis itu masuk ke sini. Jadi dia memancarkan sperma, embus. Nah, kalau jantan itu tiap hari kawin lemah, dia tidak mampu untuk penetrasi, paham? Itu ilmunya, ya enggak? Jadi makanya 1:5, 1 koni itu pasti insya Allah akan jadi bagus. Sapi juga Pak, sama, akan jadi pasti. Ya pun sapi. Saya pernah di Subang itu tingkatnya hampir 95% jadi 1:5. APPO paling bagus kalau itu. Ya, ini mau kambing, mau domba, insya Allah 90% ke atas. Kalau 1:5. Jadi kan 1, tapi bukan dipisah-pisah pakai baterai gitu, ya. Jangan, rata-rata kan disuka-suka jangan. Itu kalau itu meter. Kalau pengebukan itu silakan. Tapi kalau breeding harus kolonis. Paham ya? Nah, setelah seperti itu, kemudian anggap aja udah birahi. Jadi akhirnya konsepsi, akhirnya jadilah bentuk embrio, kemudian implantasi nempel ke sini. Itu akhirnya terjadi kebuntingan pregnan. Di kebuntingan. Ketika terjadi kebuntingan itu tandanya jadi nanti di 18 hari setelah gejala birahi itu tidak akan ada lagi ya, itu tandanya itu aja. Nah, dan domba jantan juga nggak mau naik tandanya, makanya itu banyak dimonitoring, jadi makanya didata. Nah kemudian bagaimana kalau kita ingin semuanya birahi serentak, itu namanya sinkronisasi estrus, biar semuanya serentak. Contoh ini ada domba 5 ekor. Ini biar kawinnya sehari semuanya kawin. Itu kalau untuk kawin alami repot. Harus ada pejantan 5. Karena enggak akan kuat. Beda kalau kawin namanya artificial
insemination. Jadi kecuali kawin suntik. Paham ya? Jadi kalau nanti paling, nah ini paling penting kadang-kadang domba pengen inseminasi. Domba itu kawinnya rata-rata alami. Jadi bukan nggak bisa, dia tidak berguna kita inseminasi kecuali kita menyiapkan pejantan 5. Apa resikonya? Resikonya mereka berantem. Benar enggak? Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau ini jawabannya. Jadi kalau untuk kambing sama domba ini kasusnya beda sama sapi. Kalau sapi disosialisasi karena itu petugas yang ngawini. Ya enggak? Tapi kejadiannya juga enggak tinggi menang alami. Ya enggak? Tapi sinkronisasi estrus menggunakan PGF2 alfa atau menggunakan prolis itu jika kawin atau artificial. Nah, itu kan tidak akan capek. Mau hanya begini-begini 5 orang juga tidak apa-apa. Tapi kalau kan jantan 1 ngelawan 5 juga tidak akan kuat. Paham ya? Jadi ini takutnya yang tanya apa fungsinya sinkronisasi? Gak efektif. Ilmiahnya begitu, rasionalnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian sudah itu, usia kebuntingan itu, bukan usia, panjangnya kebuntingan itu kalau domba itu kambing sama domba lebih sama 155 hari. Kadang-kadang ada yang 148, 145 ada untuk kambing kadang-kadang. Tapi kalau domba cenderung lebih, rata-rata di 150 sampai 155 hari. Berarti 5 bulan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa ngukur. Habis dikawini, contoh katakanlah tanggal 1 September mereka bidahi, kemudian dimonitoring dalam beberapa hari ke depan, kok tidak ada bidahi lagi, berarti jadi. Berarti mulai tanggal 1 itu kita hitung 5 bulan ke depan. Paham ya? Jadi bisa dihitung. Apa fungsinya? Untuk menyiapkan persalinan atau kelahiran. Kenapa perlu disiapkan kelahiran? Karena kalau tidak nanti tidak ketahuan, akhirnya injak. Karena koloni tadi, paham ya? Jika udah tahu begitu, contoh, udah ketahuan 18 hari berikutnya tidak ada birahi, amat sekali lagi untuk memantapkan. Oh tidak ada lagi, langsung pisahkan. Baru silahkan mau di baterai tadi, kandang sekat tadi. Ya, kenapa? Untuk menjaga tidak terjadi kecelakaan, karena bisa keguguran gara-gara kecelakaan, paham ya? Seperti itu. Itu udah kelihatan tidak ada bel lagi, langsung dipisahkan. Nah, itu diantaranya kita mendeteksi dia jadi atau tidak. Jadi tadi ada bel atau tidak. Yang kedua apa? Lihat dari ambing. Ini gejala bunting ya. Ambingnya biasanya mulai berkembang. Mulai membesar ambing ini. Mulai membesar, puntingnya juga mulai membesar. Berarti ambing itu yang begini ya. Jadi ambing. Jadi ini ambingnya mulai membesar, ini mulai memerah. Jadi mulai isi. Jadi kalau enggak peyot, tapi ini isi. Nah, cuman kebalikan kalau saat bunting vulva, kemaluan ini kecil. Tidak putih, warnanya cenderung putih ke kecil, dia nutup kecil, cenderung kecil. Karena apa? Ini sapi sudah nutup. Karena apa? Ini tidak ada hormon estrogen. Jadi yang mengakibatkan birahi itu ada hormon estrogen. Nah, jadi ketika ada hormon estrogen itu dia akan buka. Apa yang ada hormon progesteron? Itu membuat sempitnya saluran reproduksi baik vagina, vulva maupun cervix, jaga kebuntingan. Itu paham ya? Nah, makanya kalau saat bunting, contoh kasih estron gugur, kasih propolis gugur, dikasih PGF2 apa tuh guguran. Nah, jadi estron, kemudian propolis, GnRH, kemudian PGF2 alfa itu akan mengakibatkan keguguran. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian agak simpel saja ya, singkat cerita, kemudian kalau sudah menjelang katakanlah 2 minggu daripada
melahirkan, kita mulai nutrisi dulu ya, nutrisi dulu. Makanan dulu. Jadi makanan selama kebuntingan ini yang paling penting katakanlah istilahnya ideal. Rumput harus cukup, konsentrat juga cukup kalau ada konsentrat. Minimal cukup, rumput tidak boleh kurang. Kenapa? Karena untuk kebutuhan pertumbuhan janin. Nah, ini perlu suplemen, contohnya Primavit. Kenapa? Karena kebutuhan kalsium tinggi. Jika nanti di dalam selama kebunan ini nanti kekurangan kalsium, itu mengakibatkan satu hipokalsemia, kambing ambruk. Belum melahirkan 2 minggu, 3 minggu dia ambruk. Jadi contoh kalau biasanya dikasih 1 sendok teh, kasih sekali ngasih 2 sendok teh, dari 2 kali. Insya Allah enggak akan ambruk. Nah, yang kedua, untuk pertumbuhan janin, kalsium sangat penting sekali. Kenapa? Ini untuk rangka. Yang ketiga, untuk susu. Jadi kalsium ini nanti fungsinya untuk produksi susu. Memancarnya susu ini karena pengaruh kalsium. Jadi kalau kekurangan kalsium, nanti susu ini tidak akan keluar dengan baik. Nah, ketika kambing ini sampai induk kambing atau domba ini tidak keluar susu, rata-rata mati. Anak mati. Jadi kuncinya daripada katakanlah breeding kambing domba ini susu harus keluar. Karena kalau kambing sangat sensitif, jadi sampai katakanlah dia di awal tidak dapat susu, banyak mati, biarpun ditolong dengan katakanlah susu pengengan. Kambing itu. Jadi kalau dia udah asal mau minum, susu sudah aman. Nah, ada sedikit kendala ini pengalaman. Kadang-kadang petani wah ini enggak keluar susu, padahal keluar tapi nyumbat. Nah makanya di 2 minggu sebelumnya tadi itu diperah. Tidak mungkin yang namanya katakanlah bunting itu tidak ada susunya, tidak ada susunya. Jadi itu harus dibuka. Caranya dibersihkan dulu pakai air hangat sama garam, ya enggak? Nah, setelah itu diperah aja. Nah, kenapa? Akibatnya ketika katakanlah susu ini tidak keluar, dia nyeri. Ketika nyeri, anak ini mau nyusu, ini tidak mau dia, disepak malahan, makanya mati akhirnya kan. Ya, tetapi kalau itu sudah kita bantu perah, itu dia keluar, itu dia pengen disusu. Nah, itu makanya ini hal teknis tapi penting, paham ya? Ini hal-hal teknis ini penting. Ini saya memang tidak menyampaikan masalah penyakit reproduksi, tapi menyampaikan tentang reproduksi normal, ya enggak? Nah kemudian 2 minggu. Nanti sebelum 2 minggu sampai tadi kan udah diperah dan sebagainya itu ya. Nah itu nanti agak sedikit genjot dinaikkan lagi kalsiumnya. Kalsiumnya, entah suntik juga boleh. Keguguran bagaimana? Udah aman. Kenapa? Karena kurang lebih 2 minggu itu kalau pahitnya keguguran, kalau kebanyakan kalsium bisa keguguran, itu dia sudah matur, udah matang, udah aman. Ya enggak? Tetapi minimal kalau mau ngasih kalsium lihat sejarah. Sejarahnya bagaimana? Jadi domba atau kambing ini sering ambruk enggak saat melahirkan? Biasanya kalau dulunya ambruk pasti ambruk lagi. Paham enggak? Nah, makanya harus diberi kalsium lebih tinggi lagi biar tidak ambruk. Nah, kemudian diamati juga kalau postur domba ini besar, susunya besar, kambingnya ini besar, ini banyak ambruknya. Makanya harus dikasih, ini ilmu praktis ini penting. Jadi kalau ambingnya besar justru ini harus banyak diberi kalsium. Makanya minimal diberikan mineral blok. Itu apa namanya? Itu Malsweet blok. Ya kasih mineral blok, ini wajib. Nah kalau diberi mineral blok ini aman. Aman kenapa? Kan dia ngukur sendiri. Karena dia kalau kekurangan dia akan secara fisiologi akan menjelati mineral blok atau Malsweet blok tadi ya. Jadi ini penting. Jadi ini manajemen nutrisi untuk reproduksi. Kalau itu sudah tersedia, insya Allah itu aman jauh dari ambruk. Ya, jadi standarnya kalau memang tidak susah ngasih Primavit puder, sediakan mineral blok. Nah, terus obat suntik apa yang katakanlah untuk mendukung pertumbuhan itu? Beri multivit sama ADE aja. Multivit sama ADE. Ini sangat penting karena di dalam
Primavit, Multivit, ADE ini banyak vitamin B12 dan folik acid. Itu apa? Itu sangat bagus untuk pertumbuhan perkembangan janin. Kapan diberikannya? Dari awal boleh. Jadi minggu pertama kasih ADE sama Multivit. Nanti diulang sebulan sekali, hanya maksimal 1 bulan sekali. Jadi irit, tapi akan sangat menjaga kebuntingan, menjaga pertumbuhan perkembangan baik induk maupun janin. Ya, seperti manusia kan full itu bahkan ibu hamil itu dikasih obat terus kan itu ya. Nah, ini cukup katakanlah sebulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali. Tetapi di dalam rumput itu dikasih kepala pakan, dikasih Primavit atau digantungkan Mercivit blok, paham ya? Nah, kemudian gejala melahirkan. Jadi gejala melahirkan itu secara tingkah laku dia resah kakinya domba itu, kami itu ngorek-ngorek gitu. Nah, makanya sediakanlah jerami. Dia nanti akan menata jerami itu untuk melahirkan. Ya, jadi kalau domba bunting tua kakinya udah gini-gini, ini ya, itu sedap tingkah laku. Dia mulai resah, makan udah mulai kurang. Nah, kemudian ya kalau secara klinis itu yang nampak nanti adalah keluar cairan. Bukan cairan bening, bukan. Cairan sama seperti cairan birahi lendir. Paham ya? Cairan lendir. Ya kalau sudah keluar lendir itu tinggal nunggu jam. Kalau sudah keluar lendir. Ya, kalau lendir itu tandanya sudah buka serviks. Tapi sudah buka, tinggal nanti. Ini kan posisi domba itu akan apa namanya? Akan mecahin kantong amnion itu. Pecah, udah, berdosa. Itu hebatnya Tuhan. Itu nanti jadi pelicin. Nanti kalau urusan distokia, sungsang nanti saya terangkan di kasus reproduksi. Ini kan reproduksi normal. Nah, setelah itu menjelang kelahiran, kita udah tahu gejala itu harus segera mungkin menyiapkan jerami. Minimal rumput kering, bukan kain. Tapi jerami. Kenapa jerami ini? Dia akan menyerap cairan itu dan merangsang saraf domba cepat berdiri. Anak kambing domba itu berdiri. Kalau enggak jerami atau rumput kering, susah berdirinya. Itu paling. Nah, setelah itu kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam nanti akan keluar plasenta. Plasenta kalau orang sini namanya Bali. Bali. Akan kawah dia dari. Jadi dia plasenta yang ini ada namanya, ada kotor dan sebagainya, bentuknya seperti daging. Nah, ini kan tempat macam-macam. Jadi tempat membuangnya residu kotoran daripada, dan itu hanya ke situ, hebatnya Tuhan. Nyemut-muter di situ. Nah, nanti udah keluar, itu nanti akhirnya secara alamiah akan dimakan oleh induknya. Sebagai apa? Sebagai nutrisi, sebagai tenaga. Ada darah, ada daging. Dimakan, itu hampir semuanya dimakan. Kalau manusia kan dikubur. Kalau kambing, domba itu dimakan. Dimakan, itu menjadi tenaga bagi dia. Paham ya? Memang enggak apa-apa, itu memang itu fisiologi normal. Fisiologi normal itu pasti dimakan. Fisiologi normal. Nah, kemudian treatment, bagaimana memperlakukan kalau kita menemukan yang baru lahir itu langsung dibersihkan hidung sama mulutnya dari cairan. Kemudian kaki belakang diangkat begini biar semua cairan keluar. Intinya untuk bernafas. Kemudian tubuhnya dilap dengan kain anduk. Kenapa? Biar nyerap cairan amnion tadi sehingga dia cepat
anget. Jadi makanya jerami tadi menghangatkan. Dan nanti sealamiah dia akan dijilatin oleh induknya. Itu jilatin itu tujuannya untuk mengeringkan dan merangsang agar berdiri. Paham ya seperti itu. Nah, sudah sealamiah nanti dia akan kalau udah berdiri udah aman. Dia tinggal nyari susu selama susunya sudah keluar air susu. Dia akan nyusu, dia akan berdiri. Nah, kemudian setelah itu induknya ya cukup dibersihkan aja dengan air hangat sama garam sama larutan B tadi, iodin. Jadi 1 liter kasih aja 2 tutup botol seperti ini ya. 1 liter 2 tutup ini untuk membersihkan biar enggak infeksi. Masukkan ke diirigasikan. Masukkan udah enggak usah terlalu repot kalau normal. Yang penting tidak infeksi saja. Nah, setelah itu biar aman disuntiklah pen strap. Kalau enggak disuntik masukkan aja pen strap dilarutkan. Contoh pen strap kalau domba contoh kasih 3 mili. Tambah Aquades kurang lebih sampai 20 mili. 17 mili semprotkan aja ke dalam vagina. Itu lagi buka semua. Uterus itu lagi buka. Jadi pasti masuk. Setelah dibersihkan tadi ya. Masuk semuanya itu apa fungsinya? Itu nanti akan cepat birahi kembali. Kenapa? Karena tidak ada infeksi. Kalau infeksi itu susah untuk birahi kembali. Semprotkan ke dalam itu. Nah, kemudian untuk sebagai tonikum suntik vitamin B12 karena itu pasti anemia dan segera mungkin dikasih rumput biar dia makan. Suntik vitamin B12 kemudian sama disuntik dengan tadi apa itu pen strap tadi ya. Jadi pen strapnya suntikkan boleh atau semprotkan juga boleh. Tapi malah bagus sebenarnya kalau itu lokal aja disemprot kan ke dalam saluran reproduksi. Nah, kemudian ditambah dexamethasone juga boleh. Kenapa? Dexamethasone nanti dia akan mengeluarkan semua kotoran. Jadi dexamethasone atau paling efektif kortison. Kortison itu paling untuk kepentingan untuk melahirkan bagus. Jadi dia lebih bersih. Jadi bentuk dexamethasone 1 menghilangkan nyeri, 2 mengeluarkan kotoran. Jadi kurang lebih jadi seperti itu. Nanti kemudian selama 1 minggu pertama ini domba harus nyusu full. Nah, kalau kambing domba nyusu full ini banyak selamatnya. 7 hari kesana pasti selamat. Nah, nanti setelah itu kalau biar cepat reproduksinya kasih kesempatan nyusu maksimal 1 bulan saja. 1 bulan setelah itu langsung disapih. Kalau nggak disapih nanti nggak birahi lagi, akhirnya kelamaan untuk reproduksi. Jadi akhirnya butuh waktu berapa? Jadi 2 minggu pertama kali anggap aja kita hanya persiapan. 5 bulan ring. Kemudian 1 bulan lagi menyusui. Jadi anggap aja total ketemunya 6,5 bulan. Berarti akhirnya kurang lebih 14 bulan itu bisa 2 kali melahirkan. Tetapi kalau pakai ilmunya 3 bulan menyusui itu pasti akan akhirnya 3 ditambah 5, 8 bisa dibilang ya 1,5 tahun cuman 2. Ya itu makanya manajemen pada saat itu paling penting kalau breeding, paham ya? Jadi apa udah aman? 1 bulan sangat aman, 2 minggu itu aman. Kenapa? Karena domba itu di 2 minggu dia udah latihan makan. Jadi pasti kuat. 1 bulan dia udah lincah makan, tapi masih nyusu kalau kalau enggak disape. Nah, kalau disape sudah enggak akan nyusu, induknya kawin, dia tumbuh berkembang sudah aman. Kenapa? Sudah 1 bulan menyusui itu kolostrum dapat, kemudian untuk pertumbuhan rangka sudah dapat karena 1 bulan itu sudah cukup untuk kambing dan domba. Jadi ilmunya sedikit sebagai penutup. Jadi kualitas konsentrasi susu kambing dan domba itu kurang lebih 3 kali lipat susu sapi. 3 kali lipat. Nah, makanya kental dia. Jadi artinya kita ngasih susu sapi itu katakanlah 100 mili, dia cukup 30 mili. Susu kambing sama domba itu. Jadi dia lebih tinggi. Jadi sebenarnya ya sama-sama aja, hanya dia lebih pekat, lebih kental, konsentrasinya tinggi.
Paham ya? Jadi makanya ketika dia susunya besar, kemudian anaknya cuma 2, itu pasti ya kan domba itu rata-rata 2. Satu dia maksudnya polipara. Satu malah jarang, rata-rata ya 2. Memang kalau satu keuntungannya memang lebih tumbuh besar. Tapi jadi rata-rata minimal 2. Jadi makanya secara ekonomi domba sekali melahirkan rata-rata kambing 2. Selama 1,5 tahun dia berarti menghasilkan 4. Terus itu kan sudah ukur, makanya akan cepat berkembang terus kalau kita beternak kambing dan domba. Jadi demikian apa yang saya sampaikan tentang reproduksi kambing domba, semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat peternak domba. Terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.